Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aspal Edu, channel yang membahas seputar dunia pendidikan terlengkap dan terupdate. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan kolaborasi file pada Office 365. Ya, caranya bagaimana? Mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, kita login dulu di office.com. Kemudian setelah login, kita masukkan ya akun yang kita miliki. Ya, kalau misalkan saya memiliki akun Panji 92depok.sch.id. Nah, lalu kita ketik sign in, lalu kita masuk ke dalamnya, kemudian yes. Nah, lalu file mana yang akan kita pilih, atau dokumen mana yang akan kita pilih, atau aplikasi mana yang cocok untuk melakukan kolaborasi, tergantung. Kalau kita bekerja pada Microsoft Word, kita akan meng-create Microsoft Word. Kalau kita bekerja menggunakan Excel, kita akan create Excel. Namun, karena kita akan kolaborasi, kita tidak perlu meng-create pada aplikasi-aplikasi ini, tapi kita langsung di media penyimpanannya, yaitu di OneDrive. Ya. OneDrive ini mirip dengan Google Drive, fungsinya hampir sama, bisa menyimpan file, dan file tersebut bisa disetting hak berbaginya atau hak aksesnya agar bisa diakses oleh siapa saja. Oke. Di sini kita akan meng-create sebuah dokumen baru. Caranya ketik plus baru, kemudian klik dokumen Word ya. Oke, dokumen 1 kita beri nama ya. Misalkan ini rencana pentas seni 2020 ya. Kemudian misalkan kita tulis di sini, Bapak Ibu silakan memberikan ide tentang konsep pentas seni Semada tahun 2020. Yang pertama, pentas seni dilakukan seperti biasa dengan mengundang bintang tamu band terkenal, namun juga memanfaatkan pentas siswa, juga memaksimalkan penampilan siswa. Oke, sekarang kita sudah punya dokumen yang bisa kita bagikan. Karena saya tidak ingin bekerja sendiri, saya ingin orang lain memberikan ide pada dokumen ini, makanya saya akan melakukan sharing kepada orang lain untuk orang lain itu bisa berkolaborasi dengan saya pada dokumen ini. Caranya adalah kita ke pojok kanan, ada klik bagikan, kemudian di situ ada settingan. Siapa saja yang memiliki tautan dapat mengedit. Ya, ini dipilih ketika kita ingin mengundang siapa saja orang, baik dia memiliki akun Office 365 ataupun tidak, dia bisa mengedit. Apakah dia di dalam institusi atau di luar bisa mengedit. Nah, ini paling simple. Kita memilih yang ini. Kalau misalkan mau lebih terbatas, silakan pilih yang lain ya. Ada orang-orang tertentu, ada yang hanya di institusi dan lain-lain. Bahkan bisa di-protect dengan kata sandi. Nah, di sini saya akan melakukan share, siapa saja yang memiliki tautan bisa mengedit. Kemudian saya klik salin tautan, ya salin. Lalu tautan tersebut akan saya taruh di WhatsApp dan akan saya bagikan kepada teman saya. Ya. Taruhlah
saya sudah membagikannya kepada teman saya. Lalu teman saya itu tentunya akan membuka tautan tadi, ya. Membuka tautan tadi. Mari kita lihat. Nah, ini teman saya, ya. Ini teman saya tanpa melakukan sign in, dia bisa membukanya. Dan dia juga bisa mengetikkan idenya di sini, gitu ya. Misalkan pentas seni tahun 2020 ini harus berbeda sesuaikan dengan situasi dan kondisi COVID-19, ya. Jadi kita harus melakukannya sesimpel, sesederhana, dan sehemat mungkin. Nah, ketika kita mengetikkan di sini, maka ini juga akan tampil, ya. Akan tampil di dokumen yang lainnya. Nah, ini juga tampil. Ya, di sini juga tampil. Ya, jadi ini kan akun saya, ya. Ini akun saya. Ini tadi akun teman saya yang menggunakan browser yang ini, yang Edge, ya. Nah, ada indikatornya ketika teman saya mengedit itu. Nah, ada di situ namanya kontributor tamu, ya. Kontributor tamu mengetikkan di sini, ya. Kemudian ketika kontributor tamu mengetikkan lagi, nanti akan tampil di sini, ya. Nah, ini akan saya coba bandingkan, ya, secara real time, ya, secara real time. Secara real time, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini akun saya dan ini akun teman saya misalkan, ya. Akun teman saya ini mengedit lalu akan muncul di sini. Dan ada kontributor tamu keterangannya, ya. Nah, sekarang misalkan saya akan memberikan ide yang lain, nomor 3 misalkan. Pentas seni tidak dilakukan sama sekali untuk tahun 2020 ini dan akan dilakukan tahun berikutnya. Nah, perhatikan ketika saya mengetikkan di sini ada inisial AP, Asep Panji sedang mengetik, ya. Jadi teman saya bisa tahu bahwa saya sedang mengetik, gitu, ya. Begitu juga ketika teman saya mengetik, ya. Pentas seni misalkan. Seni bisa ini dilakukan namun secara daring dengan memanfaatkan live streaming YouTube. Nah, begitu, ya. Jadi ketika teman saya mengetik, di sini ada terlihat kontributor tamu. Apalagi kalau teman saya ini sign in menggunakan akun dia, otomatis tampil di sini namanya. Ini kalau berdua, kalau bersepuluh kita akan melihat sebuah dokumen yang sangat ramai dikolaborasikan atau diberikan masukan-masukan sehingga mempermudah pekerjaan kita. Jadi rapat pun akan lebih efektif. Tidak hanya secara audiovisual, kita menggunakan Google Classroom, atau maksud saya adalah Google Meet, atau Microsoft Teams, atau Zoom, atau Webex. Namun kita juga bisa menggunakannya secara langsung, menggunakan sebuah dokumen yang dikolaborasikan.
Oke, ini untuk Microsoft Word-nya. Untuk contoh lainnya, saya akan mengkolaborasikan atau memang telah dilakukan mengkolaborasikan sebuah pekerjaan, ya, sebuah pekerjaan, yakni saya mengkolaborasikan sebuah penilaian ekstrakurikuler. Siswa yang begitu banyaknya akan dinilai nilai eskulnya dengan banyaknya pembina yang ada di sekolah yang tempat saya ngajar gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara misalkan saya sudah memiliki foldernya ya, Leger Eskul misalkan. Lalu saya tinggal klik di sini ya. Bagikan. Lalu di sini siapa saja bisa mengedit tautan dan mengedit. Lalu saya tinggal klik salin tautannya, lalu saya bagikan kepada orang lain. Dan seluruh file yang ada di dalam folder ini akan bisa diedit oleh orang tersebut. Contoh, kita lihat ya. Contoh untuk Leger kelas 10 atau kelas 11 MIPA 1 misalkan ya. Kita buka ya. Kita buka. Nah, ini adalah hasil pengeditan dari teman-teman saya, rekan-rekan yang merupakan pembina ekstrakurikuler gitu ya. Jadi sudah diberikan nilainya dan sudah cukup lengkap sehingga nanti kita bisa tinggal mengkopikannya atau mendownloadnya gitu ya. Nah, untuk mengetahui histori pengeditan dari dokumen ini, canggihnya dari teknologi cloud atau Office 365 OneDrive ini adalah kita bisa tahu kapan dokumen ini dilakukan pengeditan. Contohnya ya, kita klik yang 11 MIPA 1 ini ya. Lihat detail ya. Nah, lihat. Historinya ada ya. Kontributor tamu mengedit, terus mengedit. Anda mengedit. Ya, jadi ketahuan gitu kapan dokumen ini dilakukan perubahan gitu ya. Dan canggihnya lagi kita bisa mengembalikan versi yang sudah ada ini, yang terbaru ini ke versi pengeditan sebelumnya dengan cara mengeklik tombol 3 ini ya. Klik tombol 3, kita klik riwayat versi. Nah, kita bisa kembalikan ke tanggal 19 Mei gitu dokumennya. Atau ke tanggal 14 Mei ke dokumen awal, itu bisa gitu. Jadi, histori dari pengeditan di cloud atau di Office 365 yang menggunakan teknik cloud ini sangat-sangat bagus untuk kita ketika kita melakukan kolaborasi dengan teman, karena histori pengeditannya itu akan tetap tersimpan. Dan tentunya ini akan memudahkan kita manakala kita ingin mengembalikan file tersebut ke waktu yang sebelumnya. Seperti mesin waktu ya filenya itu. Jadi bisa kembali ke masa lampau. Begitu powerfulnya fitur ini, sehingga ini menurut saya ini adalah salah satu teknik bekerja atau kolaborasi yang paling efektif untuk saat ini. Ini untuk Microsoft Excel gitu ya. Nah, selain itu, keistimewaan dari teknik kolaborasi menggunakan Office 365 ini adalah ketika kita menggunakan Microsoft Word misalkan di sini. Microsoft Word ini adalah versi online gitu, tidak diinstal oleh kita. Kita bisa melakukannya di mana saja, tidak hanya di laptop kita bisa melakukannya di warnet, di tablet, atau di netbook kita, atau di tempat kita bekerja, kapanpun, dimanapun kita tinggal menarik data dengan cara login. Ya. Di samping itu tampilannya juga tampilan khas Word.
khas Microsoft Word yang kita itu tidak akan bingung dengan tampilan-tampilan baru gitu misalkan. Bolehlah ada namanya Google ya, Google Doc ya. Namun Google Doc ini tidak selengkap ini tampilannya ya. Dan untuk kolaborasi Word tidak sesmooth ini ya. Jujur untuk kolaborasi menggunakan dokumen, Microsoft itu menurut saya masih lebih baik dibandingkan Google gitu ya. Adapun untuk bagian-bagian yang lainnya memang saya akui Google memang lebih baik gitu. Namun khusus untuk pengolah aplikasi perkantoran seperti Office ini, menurut saya Microsoft Office 365 itu masih unggul dibandingkan dengan Google sekalipun. Ya wajar karena ini memang spesialisasi dari Office 365. Nah, bagi Anda yang berminat untuk memiliki akun Office 365 gratis, Anda merupakan seorang guru di institusi sekolah tertentu, Anda bisa melakukan deployment atau pengajuan ke Office ya dengan cara di link di atas. Anda bisa baca link di atas, saya sudah tampilkan. Anda ikuti saja link itu dan silahkan mempraktekannya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe di channel Aspal Edu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.